terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya, mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak, klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa. Tak henti-hentinya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membuat gebrakan maupun kebijakan yang sangat luar biasa. Dan pastinya kebijakan ini, gebrakan ini, keputusan ini bukan semata-mata demi kepentingan pribadi maupun partai politiknya. Melainkan keputusan maupun kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini jelas demi warga masyarakat Jawa Barat. Apa yang dilakukan, apa yang menjadi keputusan terbaru daripada Kang Deddy Mulyadi ini, yaitu setiap kantor-kantor desa yang ada di Jawa Barat diwajibkan diadakan pos pengaduan. Gunanya apa? Kang Deddy Mulyadi kan selama ini telah kita ketahui bersama, di rumahnya membuat pos pengaduan diperuntukkan untuk warga Jawa Barat. Berbagai macam pengaduan diadukan kepada Gubernur Jawa Barat. Dan di sanalah Kang Deddy Mulyadi melihat di berbagai daerah mengadukan permasalahan hanya kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan Kang Deddy Mulyadi pun melihat ternyata kepala-kepala daerah seperti bawahannya, wali kota, bupati, kades dan sebagainya, kades paling terdekat ke masyarakat, ini mereka diam terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat. Maka daripada itu, solusi daripada Kang Deddy Mulyadi mewajibkan seluruh kepala desa yang ada di Jawa Barat mewajibkan membuat pos pengaduan di setiap kantor-kantor desa. Dan yang luar biasanya lagi, setiap kepala desa yang tidak mengikuti instruksi daripada Kang Deddy Mulyadi, itu bantuannya akan di-stop oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan bagaimana instruksi daripada Kang Deddy Mulyadi kepada kepala-kepala desa yang ada di Jawa Barat tersebut. Silakan. Kita bersepakat Pak Wali Kota, para bupati, kami akan menggerakkan seluruh rakyat. Karena saya tidak mau lagi di tempat saya ada orang mengadu Pak. Kalau ada orang mengadu ke tempat saya, berarti kepala desanya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti camatnya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Kenapa? Mengadunya sederhana kok. Butuh uang 1,5 juta Pak untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik. Berapa ongkosnya? Saya bikin gerakan Pak. Hari ini tadi sudah dipelopori. Namanya Poe Ibu. Gerakan Sapoe Sarebu. Poe Ibu. Apa itu? Tiap warga harus nyimpan uang di depan rumah tiap pagi, dipupul oleh RT nunjuk bendaranya dikumpulin, nanti di kantor desa dikumpulin, di situ ada ruang pelayanannya khusus untuk ngurusin warga yang 2 kesulitannya, masalah sekolah dan kesehatan 2 saja. Seluruh kantor di seluruh provinsi Jawa Barat nanti akan ada ruang pelayanannya. Para bupati akan punya ruang pelayanannya, para camat punya ruang pelayanannya. Saya yakin Jawa Barat nanti bukan kekurangan, nanti akan kekurangan orang mengadu karena seluruh pengaduannya sudah selesai di berbagai titik. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai keadilan. Kenapa? Dari orang yang terpojok karena tidak bisa bayar untuk biaya kelahiran, dia mencuri. Ya, dari yang kepepet karena anaknya pengen beli baju seragam, dia mencuri. Dari yang kepepet karena istrinya di rumah sakit, dia mencuri. Seluruh pencurian itu nanti akan menjadi hukuman manakala negara sudah membuat ruang-ruang keadilan. Tapi selama negara belum membuat ruang keadilan, tak pantas orang mencuri karena lapar dihukum.
Untuk itu, semoga pertemuan hari ini pertemuan semangat kita semua untuk membangun rasa adil. Dan saya ngajak semua orang jangan mengatakan tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya. Kalimat itu kalimat bohong. Kenapa? Giliran rakyat minta bantuan rumah sakit 500.000, Anda katakan tidak punya duit. Tapi malam karaokean sama LC Anda punya duit. Keren. Giliran rakyat minta beras 3 liter, Anda tidak punya duit. Tapi nambah istri, Anda bilang selalu ada duit. Ini penting, Pak. Ini penting karena tugas-tugas kemanusiaan ini hal penting. Karena kita ditugaskan untuk menjadi pemimpin adalah untuk mewujudkan rasa adil tengah-tengah masyarakat. Untuk itu mudah-mudahan pos bantuan hukum ini menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial. Dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, dan kelurahan. Kalau seluruh RT, RW, tingkat desa, dan kelurahan memiliki perangkat yang cukup, keuangan yang cukup atau fiskal yang cukup, dan kemampuan intelektual dan emosional yang cukup untuk menyelesaikan, negeri ini cukup selesai di desa. Karena negeri ini adalah hamparan desa dan kelurahan. Titik. Itu saja. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sore hari ini menjadi jalan. Dan yang terakhir, saya satu kegiatan itu digunakan untuk 3 kegiatan. Jadi gedung ini disewa oleh Dinas Pendidikan untuk kegiatan nomenklatur Dinas Pendidikan. Tapi digunakan oleh BKD dan digunakan oleh hari ini. Ya kan? Nanti kalau yang kepala BPMD kabupatennya tidak mau ngelemur sampai hari Minggu, hari Senin akan saya umumkan kepala BPMD kabupaten yang malas. Setuju? Kita berontak saja berontak. Oke. BPMD kabupaten ada. Berdiri semuanya. Nangtong. Siapa ulah minta uang rokok nawai ka desa teh kudu gerajan teh. Ya, nanti langsung Pak diumumin di media sosial saya. Hari ini Bapak masukin ke media sosial saya, kirimin, saya umumin BPMD termalas di Provinsi Jawa Barat ini. Siap. Oke? Mantap. Oh, panu duit mah. Ulang ngagulung dirinya, pindah ke luhur kalau pindah. Ejang, ulang ngagulung napanto. Pak kepala saya itu kalau dengan kepala desa itu kayak teman. Awas, tapi siala mundu 130 juta aku siap pakai kakarokean ku aing awas ya. Terakhir nih, seluruh kepala desa nanti pergubnya hari ini diedarkan ke seluruh desa, kirim. Bentuk namanya bendahara yang khusus menangani rereongan yang dulu mah bias perelek. Ya? Tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, didinya bendaharana langsung. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya, mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Luar biasa. Pasti ini kepala desa pada panas. Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa tidak akan bisa. Betul. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya dan nanti akan kita bantu karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor presiden itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting, Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Luar. Siap? Betul. Oke.
Oke teman-teman, telah kita lihat dan kita saksikan bersama bagaimana gagasan-gagasan yang sangat luar biasa daripada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ya teman-teman. Di mana tadi Kang Deddy Mulyadi menyampaikan instruksi langsung, ya, instruksi yang sangat luar biasa. Bukan instruksi untuk kepentingan Kang Deddy Mulyadi, bukan instruksi demi kepentingan partai politik daripada Kang Deddy Mulyadi. Tetapi instruksi daripada Kang Deddy Mulyadi ini bertujuan demi kemaslahatan warga Jawa Barat. Apa yang diinstruksikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu setiap kepala desa, setiap kantor-kantor desa yang ada di Jawa Barat wajib membuat pos pengaduan. Ya, kalau kita dengarkan bersama tadi, setiap kantor maupun rumah daripada kepala desa wajib membuat pos pengaduan. Gunanya apa? Untuk menerima, menampung aspirasi maupun keluh kesah daripada warganya. Dan apa tadi tuntutan daripada Kang Deddy Mulyadi? Jika kepala desa katanya ya tidak mampu membuat pos pengaduan seperti halnya yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, maka Kang Deddy Mulyadi akan menyetop bantuan dana desa kepada desa-desa yang ada di Jawa Barat, terkhusus kepada desa yang tidak mengikuti instruksi daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mengapa Kang Deddy Mulyadi membuat peraturan ataupun menginstruksikan seperti hal berikut, seperti halnya yang tadi diucapkan? Karena Kang Deddy Mulyadi ya tahu bagaimana aduan-aduan daripada warga Jawa Barat. Di pos pengaduan Kang Deddy Mulyadi itu tidak sedikit ya, puluhan, ratusan, tiap hari itu datang ke pos pengaduan Lembur Pakuan di rumahnya Kang Deddy Mulyadi. Berbagai macam permasalahan warga Jawa Barat itu dikeluhkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya warga Jawa Barat, tetapi di berbagai daerah, warga di berbagai daerah pun seperti Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka datang ke Lembur Pakuan mengadukan permasalahan-permasalahan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan peraturan ataupun instruksi dari Kang Deddy Mulyadi ini akan diberlakukan mulai Januari 2026 yang akan datang ya teman-teman. Kang Deddy Mulyadi pun tadi sedikit menyindir ya, jangan sampai ketika ada masyarakat yang tidak memiliki beras, ketika ada masyarakat yang tidak memiliki ongkos untuk ke rumah sakit, mereka tidak diberi. Tetapi ketika uang yang ketika mereka berkaraoke ya menyewa LC dan sebagainya, toh uangnya ada katanya ya, untuk menambah istri toh uangnya ada, tapi untuk membantu masyarakat kenapa uangnya malah dipersulit, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi udah jelas bahwasannya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini merupakan kepemimpinan ataupun pemimpin yang terbaik pada saat ini. Di saat pemimpin-pemimpin daerah yang lain itu sibuk dengan memperkaya diri untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan partainya dan sebagainya. Namun apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi jelas jauh beda dengan para pemimpin-pemimpin daerah yang lainnya. Maka kita doakan bersama, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, ya, karena setiap langkahnya memang benar-benar dipekerjakan, memang benar-benar bekerja untuk warga Jawa Barat ya teman-teman. Yang kita doakan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan kita sebagai warga Jawa Barat tetap mari kita tetap kawal kepemimpinan maupun kebijakan-kebijakan daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman berkaitan dengan video yang telah kita lihat bersama tadi maupun video yang telah kita reaksi bersama tadi? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar.
teman-teman. Dan di video kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.